Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fahri Razi Islami Idris, jurusan Manajemen Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Risiko SDM dengan Prof. Dr. Sri Indrastuti SMM. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu mengenai jelaskan masing-masing risiko yang terjadi pada manajemen risiko SDM di organisasi baik profit motif maupun sosial motif. Di sini ada 6 risiko, yaitu pertama risiko kepemimpinan, yang kedua risiko kompetensi, yang ketiga risiko turnover karyawan, lalu ada risiko kesejahteraan, risiko kepatuhan peraturan, dan risiko budaya organisasi. Yang pertama yaitu risiko kepemimpinan, yaitu risiko yang terkait dengan ketidakmampuan pemimpin atau manajer dalam memimpin dan mengorganisasi secara efektif dan efisien. Di sini risiko kepemimpinan ini itu dia tidak mampu dalam memimpin atau menjadi manajer dalam sebuah perusahaan atau organisasi sehingga tujuan perusahaan atau organisasi tersebut tidak tercapai dengan optimal. Lalu ada risiko kompetensi, yaitu risiko yang berkaitan dengan kekurangan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk pekerjaan menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Di sini risikonya itu karyawan atau anggota dari organisasi tersebut kurang terampil dalam menjalankan peran dan tugas dan fungsinya, baik itu di organisasinya, baik itu dari perusahaan ataupun instansi dari anggota atau karyawan ataupun pegawai dari sebuah organisasi. Lalu yang ketiga itu risiko turnover karyawan, yaitu risiko yang timbul ketika karyawan meninggalkan organisasi yang dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan pengetahuan dan pengalaman berharga bagi organisasi dalam tujuannya. Yaitu turnover karyawan ini, karyawan tersebut meninggalkan organisasi atau biasa kita kenal dengan resign atau keluar dari organisasi ataupun perusahaan atau instansi yang dijalankannya. Di sini karyawan tersebut resign. Ini berarti sebuah kerugian bagi perusahaan apabila karyawan tersebut mempunyai terampil yang bagus, terampil yang baik, dan sikap yang baik dalam menjalankan tugas fungsi dan juga perannya di organisasi tersebut. Jadi sebuah kerugian apabila karyawan tersebut mundur atau resign apabila penggantinya tidak sepadan atau tidak lebih baik dari karyawan yang resign tersebut. Lalu ada yang keempat itu risiko kesejahteraan, risiko terkait dengan kesejahteraan fisik mental karyawan termasuk risiko cedera. Di sini risiko kesejahteraan ini mempunyai atau memainkan peran yang sangat penting, sangat vital. Kenapa? Yaitu karena kesehatan dan kesejahteraan karyawan tersebut dapat menunjang semangatnya, dapat menunjang pekerjaannya, dan juga menjadi pekerjaan tersebut menjadi efektif dan juga efisien dalam hal waktu. Inilah kenapa pentingnya kesejahteraan bagi karyawan ataupun anggota dari organisasi, perusahaan ataupun instansi yang berkaitan. Lalu ada lagi risiko kepatuhan peraturan. Di sini risiko terkait pelanggaran peraturan hukum atau peraturan terkait ketenaga kerjaan. Di sini risiko kepatuhan hukum ini juga sangat perlu dan juga memainkan peran yang sangat penting, yaitu apabila karyawan tersebut tidak mengindahkan atau tidak mematuhi peraturan dari baik itu dari organisasi maupun peraturan dari negara. Kenapa? Karena
sebuah peraturan jika tidak diindahkan atau dilanggar itu akan menghambat kinerja dari organisasi tersebut. Jadi ini sangat membahayakan apabila karyawan tersebut melakukan pelanggaran baik dari hal ringan ataupun sampai yang sangat berat. Yang sangat berat ini yang sangat fatal dan bisa merugikan baik secara finansial ataupun secara mental bagi pelaku bisnis atau organisasi atau instansi yang terkait. Lalu yang terakhir yaitu risiko budaya organisasi, yaitu berkaitan dengan ketidakcocokan budaya antara karyawan dan organisasi. Nah, di sini budaya organisasi juga memainkan peran yang sangat penting. Kenapa? Karena budaya organisasi ini menentukan ciri khas dari organisasi tersebut. Jadi apabila organisasi itu memiliki citra yang baik, seperti manajemen yang baik, manajemen yang andal, manajemen yang hebat, maka karyawan dalam organisasi tersebut mempunyai etos kerja yang tinggi karena budaya organisasi ataupun budaya dari instansi tersebut baik. Nah, ini menunjang semangat dari karyawannya. Jadi ini menjadi budaya yang baik bagi perusahaan. Lalu ada soal yang kedua, yaitu jelaskan manajemen risiko yang terjadi di instansi saudara bekerja. Apa solusi yang dilakukan instansi saudara dalam mengatasinya? Apakah kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi solusi tersebut efektif? Kenapa demikian? Jelaskan. Baiklah, saya akan menjawabnya, yaitu pertama, saya bekerja sebagai wirausaha yang bekerja atau yang berperan dalam kuliner atau menjadi pelaku kuliner, bisa dibilang UMKM. Di sini saya menjalankan kuliner, yaitu pisang, coklat, dan keju. Adapun risikonya dalam menjalankan bisnis di bidang kuliner ini yaitu kontinuitas supply dan operasional, yaitu merupakan tentang memastikan produk yang konsisten sesuai dengan standar yang diinginkan, lalu pada akhirnya menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumen. Nah, di sini ini sangat vital dan juga memainkan peran yang sangat penting. Karena apa? Karena kita selalu memastikan ada produknya terus. Jadi bahan bakunya yaitu pisang ataupun bahan-bahan yang terkait seperti coklat, keju, tepung, dan lain sebagainya. Jadi apabila satu di antaranya itu tidak dapat atau sulit untuk mencarinya, ini akan menjadi sebuah hambatan. Nah, jadi kita harus solusinya yaitu kita harus minimal mempunyai atau mengingat tempat lebih dari, bahkan harus lebih dari 3 tempat. Kenapa? Jika 1 atau 2 tempat itu tutup atau sedang libur, kita mempunyai cadangan di tempat yang lain. Jadi kita harus bekerja sama atau kita harus membangun komunikasi yang baik di tempat supply atau distributor dari bahan baku yang akan kita jual sebagai produk. Lalu poin yang kedua, risikonya yaitu tentang produk. Kenapa? Karena ini menjadi risiko tentang bagaimana kita menjaga produk sesuai dengan standar higienis yang tinggi dan juga dengan kualitas yang baik. Ketika produk kuliner kita sampai ke tangan konsumen, cara kerja yang jelas seperti SOP yang terstruktur mengenai proses pengadaan bahan baku, proses produksinya, quality check, menjaga higienitas, kualitas produk sampai produk tersebut dikonsumsi. Nah, di sini juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menjalankan bisnis dalam bidang kuliner. Kenapa? Karena produk tersebut selain dari bahan baku tadi, seperti dari supply dan operasional, ini juga menjadi yang sangat penting yaitu produknya. Nah, di sini produknya itu sudah terbagi dalam beberapa unsur, yaitu dari produknya tersendiri maupun dari
cara kita memasarkan atau mempromosikan dari produknya tersebut. Nah, risikonya yaitu kalau kita tidak menjaga produk atau tidak mengecek secara berkala dari kualitas produknya tersebut, ini akan menjadi sebuah hambatan atau sebuah masalah di kemudian harinya. Karena apa? Karena produk tersebut akan dikonsumsi oleh konsumen. Jadi higienis itu harus terjaga, harus nomor satu, dan produk yang berkualitas juga nomor satu. Jadi kita harus mengeceknya tersebut. Solusinya itu kita harus selalu mengecek secara berkala. Bahkan kita harus mencoba apakah ini masih bagus ataupun tidak. Jika tidak, jangan digunakan. Dan bahkan kita harus mengira ini beberapa hari lagi, kalau tinggal beberapa hari atau 1 hari atau 2 hari atau sebagainya, itu sebaiknya tidak digunakan. Jadi kita harus ready dalam produk yang baik. Kita harus selalu ready produk yang higienis dan berkualitas untuk konsumen ataupun pelanggan dari usaha kita di bidang kuliner. Lalu soal yang berikutnya itu, apakah organisasi besar yang sukses seperti Google, Microsoft, IBM, dan lain-lain juga mengalami manajemen risiko SDM? Jelaskan apa saran saudara dalam mengatasinya. Ya, organisasi besar yang sukses seperti Google, Microsoft itu juga mempunyai risiko. Bahkan risikonya sangat tinggi. Karena apa? Karena organisasi atau perusahaan tersebut mempunyai citra dan brand yang populer. Adapun risikonya yaitu yang pertama, risiko nilai tukar mata uang asing. Nah, jadi di sini apabila perusahaan-perusahaan besar berinvestasi ke negara-negara yang dikunjunginya, maka risiko yang pertama yaitu risiko nilai tukar mata uang mengacu pada fluktuasi nilai investasi karena perubahan nilai mata tukar uang. Karena negara asalnya yaitu di Amerika ataupun lain sebagainya, dia berinvestasi ke negara tujuannya. Jadi ada terjadi perubahan atau berlainan dari nilai mata tukar uang pada negara asalnya. Lalu ada risiko politik. Risiko politik ini penentu penting bagaimana bisnis akan berjalan di suatu negara ketika pemerintah suatu negara secara tak terduga mengubah kebijakannya. Hal ini menimbulkan risiko politik yang berdampak negatif pada bisnis. Karena apa? Risiko politik ini juga merupakan risiko dari perusahaan-perusahaan besar, apalagi udah internasional atau global, secara global. Karena politik ini memainkan peran yang sangat penting dalam investor masuk dalam suatu negara atau suatu wilayah. Karena jika politik ini tidak stabil, maka ini investor ini meragukan untuk berinvestasi pada negara yang ditujukannya. Lalu ada risiko regulasi, yaitu dalam bisnis internasional menyeratkan bahwa perubahan mendadak dalam hukum dan peraturan suatu negara dapat mempengaruhi pasar global dan sektor bisnis tertentu. Perusahaan harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh badan pemerintahan saat menjalankan bisnis dengan perusahaan asing. Lalu ada risiko keamanan cyber. Ini juga sangat penting. Karena apa? Karena teknologi telah menjadi pusat dan pengaturan dan pertumbuhan organisasi. Maka sangat penting untuk memiliki jaringan online yang aman dan terlindungi. Jadi dalam perusahaan internasional itu pasti sangat populer, dan juga kita tidak mengetahui bagaimana cara kerja atau kinerja masyarakat dalam memandangnya. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut memiliki risiko dalam keamanan cyber. Jadi perusahaan tersebut haruslah mempunyai keamanan yang tingkat tinggi, memiliki karyawan yang mengetahui cyber ataupun bekerja sama dengan pihak cyber dalam mengamankan
aset dari organisasi atau perusahaan terkait. Lalu ada risiko kekayaan intelektual. Ini juga sangat penting karena risiko kekayaan intelektual dalam bisnis internasional melibatkan pihak ketiga yang menggunakan modal intelektual secara ilegal. Oleh karena itu, risiko kekayaan intelektual mengancam modal intelektual dan kesuksesan finansial secara langsung mempengaruhi nilai produk dan layanan perusahaan. Karena risiko kekayaan intelektual ini sangat penting, yaitu kekayaan intelektual menjadi penentu kesuksesan dari perusahaan terkait. Lalu ada yang terakhir, risiko komersil. Risiko komersil dalam bisnis internasional menunjukkan kegagalan perusahaan yang diakibatkan oleh strategi dan prosedur bisnis yang tidak dijalankan dengan baik. Ini merupakan risiko komersial. Penyebab utamanya yaitu pilihan yang kurang tepat dalam memilih mitra bisnis, pelaksanaan strategi bisnis yang kurang terencana, terinterpretasi yang salah atas perjanjian bisnis karena perbedaan budaya, bahasa, dan lain-lain. Lalu ada soal yang keempat, yaitu untuk menghindari terjadinya risiko SDM, apa yang harus dilakukan organisasi perusahaan dalam aktivitas bisnisnya. Di sini pertama yaitu peramalan turnover karyawan, atau mengira bagaimana atau apakah karyawan tersebut tetap loyal ataupun turnover atau resign. Nah, jadi yang harus dilakukan organisasi dengan menggunakan data historis tentang turnover karyawan. Analisis HR, human resource, dapat membangun model prediktif untuk meramalkan potensi turnover di masa depan. Ini membantu organisasi mengidentifikasi departemen atau tim yang rentan terhadap kehilangan karyawan dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai seperti program retensi. Nah, jadi sebelum kita ataupun perusahaan tersebut rekrutmen karyawan, melihat dulu rekam jejaknya, riwayat hidupnya, pengalaman karirnya. Itu sangat penting dalam menganalisis bagaimana karakter dari karyawan terkait. Lalu poin selanjutnya yaitu identifikasi faktor risiko. Analisis HR, human resource, dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada risiko SDM, seperti tingkat kepuasan karyawan, keseimbangan kerja hidup, atau beban kerja yang tinggi. Dengan memahami faktor-faktor ini, organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko. Lalu poin selanjutnya yaitu analisis kinerja karyawan. Dengan menggunakan data kinerja karyawan, analisis human resource dapat membantu organisasi mengidentifikasi karyawan yang mungkin tidak mencapai target atau kinerja. Jadi sini HR menganalisis kinerja karyawan, apakah kinerjanya itu sesuai dengan tugas fungsi ataupun tidak. Jadi ini berkaitan dengan efektif dan efisien dalam menjalankan peran sebagai bagian dari organisasi atau instansi terkait. Lalu ada manajemen konflik dan kepuasan karyawan. Analisis human resource dapat digunakan untuk melacak indikator kepuasan karyawan dan memantau konflik atau masalah antar karyawan. Nah, di sini organisasi atau perusahaan haruslah memiliki manajemen konflik dalam kepuasan karyawan. Jadi kita harus meminimalisir sebanyak mungkin, setinggi mungkin untuk terjadi konflik. Jikapun terjadi, kita sudah siap dalam menghadapinya, dalam memanajemen konflik tersebut. Lalu yang terakhir yaitu perencanaan sumber daya manusia. Dengan menganalisis data historis dan proyeksi bisnis, analisis human resource dapat membantu organisasi merencanakan kebutuhan SDM di masa depan. Lalu soal yang kelima yaitu faktor-faktor apa saja yang menimbulkan konflik dalam aktivitas suatu organisasi yang dapat mendorong terjadinya risiko SDM. Jelaskan dan berikan contohnya pada perusahaan. Di sini ada 3 faktor-faktor apa saja yang menimbulkan konflik tersebut. Ada 3. Yang pertama, terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok di organisasi terkait. Lalu poin yang kedua, terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan.
yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsir program organisasi. Lalu yang terakhir, faktor yang menimbulkan konflik, yaitu kepemimpinan yang kurang efektif dalam pengambilan keputusan yang kurang adil. Contohnya yaitu pada perusahaan, yaitu kepemimpinan yang tidak baik itu mengakibatkan tidak efektifnya atau tidak optimal dalam mencapai tujuan. Maka jika tidak efektif dalam kepemimpinan tersebut, ini akan mengakibatkan pelambatan atau penghambatan dalam mencapai tujuan. Lalu soal yang terakhir yaitu metode apa yang dapat digunakan dalam mengatasi konflik tersebut. Jelaskan dengan contoh. Nah, di sini terdapat 3 metode atau 3 cara, yaitu kompromi atau negosiasi masing-masing, memberikan dan menawarkan sesuatu pada saat yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalisir kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Nah, di sini seperti win-win solution, yaitu semua pihak itu mendapatkan keadilan dengan masing-masing. Lalu yang poin yang kedua itu memecahkan masalah atau kolaborasi, yaitu perlunya menyatukan komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Di sini karyawan atau anggota dari organisasi tersebut saling cover, saling dukung, saling support untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang terakhir itu kolaborasi. Nah, cara ini dilakukan dengan membuat para pihak yang berkonflik akan sama-sama memperoleh hasil yang memuaskan. Dilakukan dengan bersinergi menghadapi persoalan dan tetap menghargai kepentingan pihak lain. Itulah jawaban ujian tengah semester dari saya Al-Fahrul Rozi, Islami Idris, konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.